Kita ke informasi lain, sikap Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker yang berubah-ubah perihal tunjangan hari raya atau THR bagi pengemudi ojek dan kurir online dianggap sejumlah pihak sebagai kebohongan publik. Kemenaker bahkan dianggap mempermainkan nasib pekerja layanan antar berbasis aplikasi yang sudah bertahun-tahun memperjuangkan perbaikan hidup. Satu pekan ini kita diributkan dengan pernyataan dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait apakah driver ojol ataupun kurir online berhak mendapatkan THR. Buru-buru, kementerian membantah dan mengatakan bahwa mereka tidak berhak mendapatkan THR. Sejumlah driver ojol ataupun kurir online mengatakan mereka merasa ditipu karena suara pemerintah ternyata mencela-mencele soal THR ini. Sudah sejak 2015, Jonas bekerja sebagai pengemudi ojek online. 2 kali ia berpindah aplikasi agar bisa mendapatkan penghasilan lebih baik. Pekan lalu, ia sempat sumringah ketika membaca berita bahwa pemerintah menghimbau perusahaan aplikasi memberikan THR baginya dan jutaan teman senasib. Ya namanya Bu Menteri ya, kita setengah percaya aja. Setengah percaya aja. Namanya Bu Menteri yang ngomong ya percaya, kita pejabat kan. Setengah percaya, cuma kan kok nggak ada SK-nya, peraturannya dulu. Terus rundingan, kok tahu-taunya ngomong gitu aja. Ya kalau menurut kita sebagai orang kecil kan ya seneng-seneng aja dengan perjuangan Bu Menteri kalau memang itu memang terjadi. Rasa setengah percaya Jonas ternyata ada benarnya. Tak butuh waktu lama setelah menyebut pengemudi ojek dan kurir online berhak mendapatkan THR, kementerian yang dipimpin politisi PKB Ida Fauzia itu langsung menganulirnya. Kemenaker berbalik menyebut pengemudi ojek dan kurir online tidak berhak mendapatkan THR karena berstatus mitra. Status inilah yang tidak diatur dalam surat edaran Menaker tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja buruh di perusahaan. Wah, itu pasti ya kita merasa dibohongi, Mas, gitu. Awalnya kita sudah menggebek-gebek, oh dapat THR, ternyata nihil. Juru bicara Perhimpunan Driver Online Indonesia atau PDOI mempertanyakan motif Kemenaker melontarkan pernyataan soal THR ini. Terlebih pekerja sektor jasa ini sudah eksis sejak 8 tahun silam. Kalau menurut saya itu suatu humor yang sangat tidak lucu gitu loh. Dalam artian ride hailing itu udah masuk dan beroperasi di Indonesia mulai 2016. Tapi kemana aja selama ini Menaker ngomong soal THR untuk ojol baru ngomong sekarang gitu loh. Selama ini kemana aja selama 8 tahun ini dan baru ngomong sekarang ini motifnya apa gitu loh. Rapat kerja Komisi 9 bersama Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa, salah satu pembahasannya ialah pemberian tunjangan hari raya atau THR keagamaan bagi pekerja. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Edi Wuryanto mendorong adanya revisi Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Edi mengusulkan revisi tersebut agar terbentuk payung hukum yang mengatur pekerja kemitraan. Termasuk di dalamnya ialah pengemudi ojek online bisa mendapatkan THR. Pekerja kemitraan menjadi pekerja yang menerima THR. Karena kalau tidak, nanti bias antara PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, dengan pekerja kemitraan. Ini saya kira hal yang baik yang dilakukan oleh Bu Dirjen PHI, tetapi sebetulnya akan lebih bagus lagi kalau Permenaker direvisi untuk melindungi itu. Menanggapi usulan itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menjelaskan pihaknya akan mengkaji usulan yang telah disampaikan Komisi 9 dalam rapat kerja. Ida mengatakan, rencana pemberian tunjangan hari raya keagamaan kepada pengemudi ojek online yang sempat disampaikan oleh pihaknya merupakan suatu imbauan atau dorongan kepada perusahaan agar turut menyalurkan THR kepada mitra kerjanya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia pun mengakui bahwa mitra kerja tidak termasuk cakupan pekerja penerima THR. Komisi 9, salah satu di antara kesimpulannya meminta kepada atau mendorong kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan regulasi terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja berbasis kemitraan, termasuk di dalamnya adalah pemberian THR
bagi pengemudi ojek online. Jadi ojek online itu sebenarnya adalah bagian dari kemitraan tadi. Tapi teman-teman Komisi 9 minta secara eksplisit disebut. Di sisi lain, pengajar ilmu hukum perburuhan Universitas Airlangga Surabaya, Lani Ramli mengatakan, pengemudi ojek dan kurir online berhak mendapatkan THR. Pasalnya, mereka adalah pekerja ketika mendapatkan order dan melakukan kerja sesuai perintah aplikasi. Harian lepas saja bisa dapat. Nah, ojol ini apalagi kalau dia pas ngeklik berarti kan dia terhubung gitu. Sehingga dia tunduk pada perusahaan tersebut gitu. Hanya saja mungkin dilihatnya jam kerjanya itu berapa jam. Kenapa kok dia harus berhak? Itu yang bisa disampaikan oleh yang dari perusahaan, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita melihat itu kan ketentuan di peraturan perundang-undangan kan ada minimal dia bekerja berapa lama. Menurutnya, istilah kemitraan seperti pengemudi ojek dan kurir online dipakai perusahaan-perusahaan untuk mengaburkan status pemberi dan penerima kerja. Ini dilakukan untuk menghindari konsekuensi tanggung jawab perusahaan kepada orang yang dipekerjakan. Tanggung jawab itu termasuk pemberian THR. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.